بعد يا أهل الله يرضى عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال أن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز ورضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفنا عليه ويختم لنا ولك الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصولهم وأبورهم وإلى روح محمد طيب محمد أمي حاجة مسلم حاجة أحمد شيخ جدي محمد حاجة أحمد شيخ وصولهم وأبورهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا جداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الله يا حي أيوه قل للذين كفروا ستغلبون ya. Betul nggak? Bukan. Ayat berapa? Saya nandain. Qulillahumma itu. Ya. Hah? Wa kaifa idza jama'nakum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billah. اللهم إنا نسألك البطوء والمنوح والرسوح صلاح الجسد والروح وتوبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحي بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى بالقرآن وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, yang dengan nikmat tersebut kita bisa hadir kumpul di majlis ilmu, majlis yang penuh barokah, majlis yang di dalamnya turun rahmat Allah, majlis yang kita hadir dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mendapatkan pahala yang besar, majelis yang dimuliakan, dihormati oleh Allah dan para malaikatnya. Makanya orang kalau lewat mendapati majelis seperti ini, mampir, karena majelis ini rawdah min riyadil. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasul. Apabila kamu melewati satu taman dari taman surganya. Jadi di dunia ini majelis ilmu disebut raudhah min riyadil jannah, taman surganya. Jadi kalau mau tahu taman surganya Allah di dunia, ini majelis-majelis ilmu semacam ini. Di mana aja tempat majelis ilmu itu raudhah min riyadil, dapat penghargaan. Jalannya kita dari rumah ke awal malaikat, dimohonkan ampun. Ya malaikat lagi bentangin saya. Fa innal malaikata la tad'u ajnihatahum, karena malaikat itu sedang membentangkan sayap-sayap mereka. Ridhan bima yatlub. Ya. Ada bitalibil ilmin, lagi membentangkan sayap buat orang yang menuntut ilmu. Ridhan bima yatlub, karena senang malaikat redha dengan apa yang dia tuntut orang yang talibul ilmi. Alhamdulillah. Selawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fakaifa haluhum idza jama'nahum liyaumin", apabila kami kumpulkan mereka liyaumin, pada suatu hari, ai fi yaumin la raiba, yang mana hari itu enggak ada lagi keraguan. Semua orang pada yakin adanya hari kiamat, adanya hari pasti. Semua mau dia umat apa juga yakin adanya hari kiamat. Liyaumin la raiba fi huwa yaumul qiyamah. Kalau sudah masuk hari kiamat, wa wufiyat kullu nafsin, dan dipenuhi setiap jiwa, min ahlil kitab wa ghairihim, daripada ahlil kitab dan selain ahlil kitab. Ahlil kitab itu umat yang dapat kitab. Ya. Kayak umat Nabi Musa dapat kitab Taurat, Nabi Daud dapat Zabur, Nabi Isa dapat Injil turun. Nah, kita umat Nabi Muhammad dapat Al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran, kitab kita. Nah semuanya itu kitab-kitab tersebut kita imanin. Ya, Zabur kita iman, Taurat kita beriman, Injil kita juga, tapi yang asli, bukan yang karangan manusia. Kalau karangan manusia, maaf ya, kita nggak percaya. Tapi kalamullah, kalamullah. Nah semuanya diangkat, disempurnakan dengan Al-Quran. Jadi semua diangkat Allah, yang diturunkan Quran sebagai penyempurna. Ya. Penyempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya, itu Quran. Kenapa? Karena nabinya udah orang-orang dengan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, maka diharuskan mereka ikut Nabi Muhammad. Kitabnya juga yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti ini diangkat hukum-hukumnya, nggak ada terus. Ya ada hukumnya, ada yang disempurnakan di dalam Quran. Nah, kita kalau beriman kepada Nabi harus beriman kepada nabi-nabi yang sebelumnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana.
Jazaun, yaitu mereka akan dibalas semua. Maka sabat jazau maka sabat, balasan apa yang diusahakan oleh setiap jiwa. Semua kita nih, ya, semua kita, siapapun dia, apapun agamanya, amalannya, semua perbuatannya bakal dibalas Allah. Ya nggak dua aja, kalau bagus balasan bagus, kalau jelek balasan jelek, itu doang. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik balasannya baik, surga. Kalau buruk balasannya buruk, neraka. Cuman ada yang kekal, ada yang kagak kekal. Karena manusia terbagi dua, ada kafir, ada mukmin. Kalau kafir itu udah pasti di neraka. Namanya kafir. Nggak percaya Allah, ditentang Allah. Ya Allah, sebagai Khaliq, sebagai pencipta, berhak masukin orang yang nggak percaya kepadanya neraka, kekal di dalamnya, bareng-bareng iblis. Nah, tinggal mukmin. Mukmin terbagi dua. Ada mukmin yang muti', ada mukmin yang 'asi. Ada mukmin yang taat, ada mukmin yang maksiat. Oh, yang taat itu ya para rasul, para nabi, para aulia, salihin. Itu orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Dan rata-rata mereka itu taat kepada Allah, ya, didasari karena kecintaan kepada Allah. Didasari oleh kecintaan. Kata Sayyidina Abu Bakar itu, para penyembah itu orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah itu terbagi tiga. Ada yang menyembah karena takut, ada yang menyembah karena takut. Menyembah karena takut. Ada yang menyembah karena roja, karena berharap. Ada juga yang menyembah karena cinta. Yang paling tinggi itu karena cinta. Ya, karena cinta. Itu paling tinggi. Kalau karena takut, ya karena takut diazab. Nabi sholat, Nabi ada takut diazab tuh, atau masuk neraka. Itu karena supaya masuk surga. Namanya roja. Ada juga yang karena cinta. Nah, ini yang model gini, nggak ada lagi sesuatu yang pantas dicintai melainkan Allah. Ya, nggak bisa sembarangan orang ngaku, wah ibadah karena cinta, ya, karena ada buktinya. Yang ono punya 3 tanda, yang satunya punya 3 tanda, yang ibadah karena cinta juga punya 3 tanda. Jadi nggak sembarangan ngaku. Lihat aja tandanya ada gak? Ya. Sesuatu yang dicintai itu penyebabnya 2. Ada kalanya karena elok, karena cantik, karena bagus, ya, karena sempurna. Betul. Kayak itu cinta bini ente. Nah, cakep banget. Mata ente, kalau mata aneh mah belum tentu ya. Ada yang ngeliatin bini ente, cakep. Mata aneh, mata ente mah belum tentu. Karena kecantikan itu relatif. Masya Allah, sempurna banget orang cila, sempurna banget. Hidungnya ada, matanya ada, kupingnya ada, alisnya ada, sempurna gak? Sempurna. Ya. Kecuali kurang, ya kurang atau nih, giginya ompong, kurang gigi ompong. Nah, karena sempurna, cakep, ya, indah, kita cinta. Dan yang memberikan keindahan itu Allah. Jadi pantasnya ke sono kan. Kalau yang ini aja indah, cakep, kita anggap sempurna, kita cinta. Bagaimana yang memberikan kesempurnaan? Bagaimana yang memberikan keindahan? Al-Mukmil, Al-Mujmil Allah. Yang memberikan kesempurnaan dan yang memberikan keindahan itu Allah. Maka ke sono.
cinta gitu. Mestinya ya, tapi karena iman belum sanggup ya. Belum sampai gitu. Itu jurusan yang pertama. Ada lagi jurusan yang kedua, cinta itu karena dari jurusan dia memberi. Karena jurusan dia memberi. Orang kalau rajin memberi hadiah kepada kita, kita pasti cinta. Baik banget itu. Ya Allah. Orang kaya baik banget. Lagi ngitung duit kita lewat dikasih. Lagi ngitung duit kita lewat dikasih. Lewat nih. Bukan duitnya. Pokoknya orang kalau dia sakha, dermawan, hati kita ini dibentuk buat cinta sama dia. Lagi dibaik sama kita, baik sama kita. Itu watak manusia. Antum diberikan sama teman itu sering memberi, pasti itu cinta sama dia. Nggak mungkin enggak. Bahkan tadinya curiga, tadi mulut kita kasar sama dia tuh bisa kepotong. Ya, al-ihzan gad'ul lisan. Al-ihzan gad'ul lisan. Pepatah Arab bilang al-ihzan gad'ul lisan. Kebaikan itu bisa mutusin lidah. Maksudnya lidah yang tadinya sekarang dia khair, ternyata dia baik, gue yang salah selama ini. Mulut gue yang comberan nih. Dia ngakuin tuh salahnya sendiri. Luar biasa, kebaikan tuh luar biasa magnetnya. Ya. Jadi orang kalau dia cinta kepada orang yang berbuat baik, ya wajar. Antum cinta sama guru ente, sama guru antum wajar, karena guru yang memberikan ilmu. Benar nggak? Emang dia nggak berikan duit, kecuali kalau urusan ente duit aja deh. Padahal guru memberikan sesuatu yang lebih nilainya daripada harta. Bukan uang yang diberikan, tetapi keselamatan di dalam ibadah, keselamatan di dalam hidup. Ilmu ini mahal. Ayo ada murid nggak cinta sama guru, sableng tuh murid, gelok tuh murid, gurunya malah diomongin. Rajin datang ke pengajian ngambil ilmunya, tapi gurunya diomongin, dijelek-jelekin. Dasar murid sableng, murid gelok. Ya. Wah, kita kalau cinta itu, nah yang memberi itu Allah, karena hakikatnya yang gerakin Allah. Paham ya? Jadi pantasnya cinta kita ke sono. Kalau kemari aja wajar, ke sono lebih lagi kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ya. Nah semua amalan kita siapapun itu pasti nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyelamatkan amalan kita itu hati nih. Sini nih. Di sini ada keimanan. Di sini ada keikhlasan. Di sini ada kebersihan disebut khalis. Nah, itu yang selamat. Adapun yang zahirnya dia beramal tetapi ininya rusak, enggak diterima. Sering ayatnya saya baca tuh lah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat anak istri, anak harta dan anak, kecuali yang selamat itu yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Ya, salim artinya selamat. Salim minasyirki, salim minan nifaq, salim minal amradil qalbiyah. Selamat daripada kesyirikan, hati selamat daripada kemunafikan, hati selamat daripada penyakit hati itu. Alhamdulillah nih hati kita enggak syirik. Mudah-mudahan enggak munafik. Nah, tinggal bagaimana nih penyakit hati obatin. Ya singkirin dengan cara apa? Banyakin bergaul dengan orang soleh. Banyakin duduk di majelis taklim. Ngaji, mami siapa aja ngaji. Ada waktu ngaji. Ya.
ngaji malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, duduk udah ngaji kalau ada waktu. Ya. Aku demen mau doang, demen jangan. Ya. Karena karena guru itu masing-masing punya apa itu? Punya kelebihan, kekurangan masih ada. Manusia, yang namanya manusia itu pasti ada kurang. Ya. Kalau antum bisa, ente bisa nilai orang tuh, guru itu, ustadz itu, kiai itu punya kekurangan, apalagi kita, apalagi kita. Kayak dia hebat aja, orang kekurangan orang aja yang dilihat, kekurangan orang, padahal dia ada juga. Makanya cara menghilangkan tuh apa namanya gemer bicarakan tentang aib orang itu memperkenalkan, mempelajari atau menyelidiki aib kita. Ya, kalau kita udah tahu aib gue, udah kita malu ngomong gue juga begitu, gimana sih? Ya, sombong, ria, ujub, sum'ah, nah itu kan penyakit hati yang mesti hilang. Kalau itu masih ada, hampir meninggal kita bawa, amalan kita nggak bakal diterima. Nah, orang hati bersih ibadahnya, walaupun biasa-biasa aja, tapi ikhlas, nggak ada riaknya, nggak ada ujubnya dalam ibadah, nggak nyombongin apa yang ada pada dirinya, modal mendikit amalnya, menghadap kepada Allah dengan husnuzan kepada Allah. Yang Nabi mengatakan, tiadalah, janganlah mati seorang kamu, la yamutu ahadukum illa wa huwa hasanullah billah. Janganlah seorang kamu itu mati melainkan dia harus ada husnuzan sama Allah. Kita lagi sakaratul maut tuh husnuzan sama Allah, husnuzan. Biar kata ditontonin di hadapan kita itu, diputer rekaman perbuatan kita itu dari kurang muda balik, ente pembantu ada di situ, wah, nyolong biji karet, wah, kecil nyolongin, aduh, diputerin cepet. Ya, apa Allah ampuni nih, jangan. Ya Allah ampuni aku. Ya, husnuzan bahwa Allah dengan rahmatnya luas mengampuni kita. Kalau orang meninggal dunia bawa sangke baik kepada Allah, ini orang bakal diampuni. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis kursi itu, ana inda dhanni abdi bihi. Ana inda dhanni abdi bihi. Saya tergantung sangkaan hamba saya. Ya. Yang penting kerjain kewajiban kita, kerjain. Sholat kerjain, puasa Ramadan kerjain. Ya, sedekah kalau ada duit, minta kalau nggak punya. Ya sedekah kalau punya, nggak punya duit kan? Ya jadi kamu minta. Maka sebab amilat min khairin wa syarrin, yang dilakukan daripada kebaikan dan keburukan oleh jiwa itu. Wa hum aynasu la yuzlamun, mereka nggak dizalimin sedikit pun. Binaqsi hazanatin au ziyadati hazanah, dengan dikurangin kebaikannya atau dengan ditambahkan keburukan, enggak. Masing-masing udah segitu amalan. Tapi memang ada, dengan bantuan dari orang yang hidup, terkadang orang diampunin dosanya. Bukan ditambahin amalnya, tapi diampunin dosanya. Terkadang dengan istighfarnya orang yang hidup. Terkadang dengan amal jariah dia yang ngalir. Itu yang bikin dia naik derajatnya. Ya, amal
Jariah. Karena kalau amalan orang mati kan udah stop. Orang mati udah stop, udah nggak beramal lagi kecuali 3. Kecuali 3 nih yang masih bisa bermanfaat buat orang yang mati. 1, ilmu yang bermanfaat, yang dia masih hidup ngajarin orang. Nah, orang yang diajari ngamalin ilmu dia kan dapat terus pahala. Nih pengarang-pengarang kitab, ya marjari ya, namanya ilmu bermanfaat. Udah ratusan tahun masih dibaca. Kadang-kadang udah ribuan tahun masih dibaca orang. Berapa generasi? Hah? Ini ilmu yang al-ilmu yuntafa'u. Apa lagi? Sedekah jariyah. Sedekah kita yang ngalir. Karena sedekah yang ngalir itu sedekah kepada satu tempat yang dipakai untuk ibadah, dipakai untuk syiarnya agama. Nah, selama itu tempat yang kita bangun, kita sumbang di situ masih digunain, maka kita terus dapat pahala. Oh, ada orang bangun masjid, apa yang awet nih kalau bangun masjid? Apa yang awet nih gue pakai nih? Walaupun nggak sampai hari kiamat tuh masjid berdiri. Nggak sampai hari kiamat, kadang-kadang terbugar, Yang awet kayaknya pondasinya nih. Bener nggak? Oh, tanahnya yang awet. Tanahnya, gue wakafin tanahnya. Bener nggak? Lo masjid mau pindah ke sono, kayak mau bangun model gimana, kayak tanah tetap dia kan awet. Tanah nomor 1. Kalau kita termasuk orang yang kaya, tanah kita. Atau kita beliin tanah, bangun situ masjid. Terserah yang biayain bangun dari mana, yang penting gue tanahnya. Oh lu. Kalau udah tanahnya, bener gak? Gue ubin aja deh, nasib lo kalau ubin. Kalau ubin, nasib. Walaupun hari itu orang pakai tuh ubin buat sujud segala macam, itu masjid dibangun. Ubinnya diketrik gitu. Habis gak? Habis ubin itu. Lagi jam dinding. Mati, buang, ganti. Jam dinding. Son, wakafin ini. Mati, selesai. Wakafin Quran, kalau ada yang baca. Gitu. Sedekah jariyah, cari, kita pikirin apa yang lebih awet. Gitu. Walaupun semuanya jariyah, hati paku yang antum beliin buat masjid yang lagi bangun, itu paku jariyah, ngalir, semen, pasir, air. Orang ngaduk pakai air kita, tetangga rumah nih kita udah pakai air gua aja deh, air gitu deh. Garing kita bayar listrik melal, orang buat ngecor, buat bangun, mengambil dari air kita, itu jariyah tuh. Tapi maksud saya, kalau kita pengen jariyah yang lebih kekal, maksudnya lebih awet, supaya ngalir terus lebih panjang tuh, ya cari tadi huruf aneh, pondasinya, ya enggak? Ya pikirin sendiri deh. Masa gue ngajarin, gue bukan insinyur. Enggak? Itu. Ya tanah udah orang beli nih. Ya pondasi udah diri. Ya temboknya udah rapi. Apa yang belum nih? Genteng yang belum. Ya genteng biarin deh. Atau ubin, biarin. Daripada kagak sama sekali. Ya gue nggak mau ubin, nggak awet. Ya bego juga nih. Emang bahil pantat kuning berarti. Emang udah urutan itu udah ada yang ya kita sedapatnya kan lumayan juga. Ya. Makanya ada orang yang sedekah jariyah itu jalanan ada. Jalanan. Orang rumah di belakang, nggak ada jalan, melainkan rumah dia doang, tanah dia. Gue sedekain ini tanah gue ada semeter kali semeter buat orang jalan, atau 2 meter lebarnya, panjangnya biarin terserah, ambil jalan besar buat amal jariyah gue.
Bikin wasiat, jangan kagak. Bikin wasiat, tanda tangan, terus bikin segala macam. Kalau kagak, ntar nih keturunan yang bakhil, patat kuning, bulu kasiran, yang tutup, babanya kasih, kakeknya kasih, cucunya yang tutup jebret. Enggak. Jadi kalau kita berbuat baik, yang model gitu, jadiin bahan apa itu? Ada bukti. Namanya fakta integritas ya. Ya bukan. Biar ada, jadi anak cucu kita itu enggak kotak-katik lagi. Bapak lu udah wakafin, mana buktinya? Kan gitu orang sekarang sok pinter padahal memang mana buktinya? Ayo tutup. Tujuan dia supaya ngono nggak bisa keluar. Hah? Soalnya lu jual aja gue deh, jual orang-orang kaya dia. Banyak cara-cara yang kurang bagus itu. Ada orang sedekah jariahnya sampai wakafin sumur, ya? Sumur. Air kan sumber kehidupan. Makanya ada sumur Badar namanya kan. Perang Badar itu ada sumur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya harta, kita siapin buat bekal kita. Nah itu yang kagak bakalan habis tuh. Yang terakhir anak yang saleh, yang doain dia paling kagak dia kata, Rabbil wali daya warhamhuma kama rabbayani. Wa anna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang derajatnya naik di surga dan dia nggak tahu, dia bingung. Jika ditanya dari mana nih, dari mana ini kok saya bisa naik terus derajat saya? Akhirnya ada jawaban, bistighfari waladika laka. Karena anakmu istighfarin kamu, jadi istighfarin istighfar anak buat orang tua, itu bikin derajat mak bapaknya naik. Karena diampuni orang, kalau diampuni sama Allah, ya semakin dekat. Allah. Wa nazala, dan turun ayat ini, lamma wa'ada sallallahu alaihi wasallam ummatahu mulka farisin warruh. Turun ayat tatkala Nabi SAW menjanjikan kepada umatnya tentang kerajaan Persia dan Rum. Jadi kerajaan Persia dan Romawi itu dijanjikan sama Rasulullah. Karena umat Islam itu bisa kuasain Persia dan Bagadal munafikun, orang munafik dari karangan, ada orang Islam tapi munafik. Lagi si kafir udah ngomong begini, hayat itu artinya jauh. Muhammad ngaco, Muhammad ngigo, seorang kafir, orang munafik. Panggil nama Nabi Muhammad wajib begitu, Muhammad. Nah itu orang Islam, umat Nabi Muhammad, pengen dapat syafaat Nabi Muhammad. Nah, apa sebut nama Nabi Muhammad cuman Muhammad doang, gimana sih? Muhammad bersabda, gue mau gampar rasul itu. Profesor, doktor, gengsi banget bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gengsi banget Muhammad bersabda. Padahal profesor, doktor, gregetan gak ente? Kurang ajar gak? Siapa lo sih dibandingin sama Rasulullah? Apa susahnya ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa susahnya? Muhammad bersabda. Astagfirullah. Allah hanya itu kalau menyebut nama, panggil nama Nabi Muhammad, melainkan di ujungnya dikasih gelar. Allah berfirman itu dalam Quran, nyebut nama Nabi Muhammad, melainkan di depan atau di belakangnya ada embel-embel. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dia adalah Muhammad melainkan rasul. Ada embel-embel enggak?
Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada embel-embelnya. Tapi kalau manggil langsung nggak mau, Allah pakai nama Nabi Muhammad diganti. Ya ayyuhal muddatsir. Enggak ya Muhammad, ya enggak. Ya. Toha. Ya Rasulullah. Kalau manggil, Allah aja manggil enggak pakai nama Nabi Muhammad. Pakai gelar aja. Itu namanya bagian daripada akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Makanya orang itu kalau dia mau tidur lalu dibaca selawat, mau tidur baca selawat, banyakin baca selawat, ntar hatinya bersih. Jadi ta'aluk kepada Nabi Muhammad. Ya, apa itu ta'aluk? Berhubungan hati dengan Nabi Muhammad. Sehingga bisa aja kemungkinan besar dia ngimpi gitu sama Rasul. Ya. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah ya Rasulullah, ya Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, pemilik kerajaan. Allah yang miliki kerajaan. Tutil mulka man tasya. Ya Allah, engkaulah pemilik kerajaan. Kau memberikan kerajaan man tasya. Hak Allah. Kepada siapa yang Allah kehendaki, min khalqik, daripada makhluk. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah yang mencabut kerajaan, kekuasaan, mimman tasya, dari orang yang Allah yang kamu kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Allah muliakan, Allah tinggikan orang yang Allah kehendaki. Bi'itaihi, dengan memberikan kerajaan itu, kekuasaan. Wa tuzillu man tasya, dan Allah yang menghinakan orang yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, karena di tanganmu itulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Insyaallah malam Kamis. Andain dong. Andain. Dan dirobek, jangan dirobek, jangan diluk. Quran nggak boleh dirobek, nggak boleh dilekuk. Tandain makanya. Buka Quran pakai ludah aja haram ya. Buka Quran, kebet Quran pakai ludah haram. Haram, nggak boleh. Kitab aja makruh, kitab makruh. Kalau Quran haram, jangan buka Quran enggak. Nandanya lekuk. Pakai ini nih. Orang dulu pakai apa itu? Nanda ini. Kolam. Ya. Ada tulis media. Makanya kalau baca Quran perjus, jadi nanda ini gampang. Baca Quran 3 ayat, 4 ayat, 5 nanda ini susah. Asalnya sekaca, 2 kaca. Ini kaca nih, sekaca, 2 kaca. Ya orang kalau baca Quran sekaca, itu selembar. Nanda ini gampang. Besok ini, besok ini. Sekarang ini, besok ini. Sekarang ini, besok ini. Sekarang ini, besok. Nah itu kalau mau nandain gitu. Ya, kalau nggak mampu 1 ain. Nah, orang kalau tiap hari baca Quran, tiap hari baca minimal dia 3 bulan hatam. Lembar, ya minimal. Tapi kalau sehari sejuz, bulan hatam.
Kalau mau sebulan hatam ya 4 lembar sehari. Oh, berarti 8 kaca. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 lembar itu namanya 8 kaca. Kaca begini nih. Ya, satu kaca, di belakangnya satu kaca. Nah, orang dulu bilang gitu. Itu satu kaca, 2 kaca. Jadi selembar itu ada 2 kaca. Ya. Nah, kalau 4 lembar kan berarti kita baca berapa? 8 kaca. Lumayan, 1 juz. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نموت إن شاء الله وعنا من الآمنين برحمة الله كرامه. الفاتحة.